Halo semuanya, kembali lagi di Multiplayer. Kalau gue sebut nama Rockstar, From Software, atau Naughty Dog, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti game-game blockbuster kayak GTA, Elden Ring, atau The Last of Us kan? Tapi tahu gak sih, para dewa di dunia gaming ini nggak langsung bikin game besar kayak sekarang. Mereka punya masa lalu yang unik. Ada game-game yang sebenarnya tuh bagus banget, seru dan inovatif, tapi entah kenapa malah tenggelam atau jarang dibahas. Hari ini kita bakal bongkar 8 harta karun tersembunyi dari developer raksasa yang mungkin kalian belum pernah dengar. Hari ini kita bakal bongkar 8 harta karun tersembunyi dari developer raksasa yang mungkin kalian belum pernah dengar. Di nomor 1 ada Eternal Ring dari From Software. Kalian tahu From Software karena game third person yang bikin frustasi kan? Tapi di tahun 2000 mereka ngerilis Eternal Ring. Game ini adalah RPG dengan sudut pandang orang pertama. Kalian berperan sebagai Kain, seorang magician yang dikirim ke pulau terlarang. Uniknya, kekuatannya bukan dari leveling biasa, tapi dari cincin. Kalian harus bikin dan kombinasiin elemen cincin buat dapat sihir. Atmosfernya sepi, misterius, dan musiknya bikin merinding. Persis kayak DNA game-game mereka yang sekarang. Kalau kalian mau lihat gimana From Software belajar bikin dunia yang gelap, kalian wajib lihat game ini. Di nomor 2 ada The Warriors dari Rockstar Games. Siapa yang nggak tahu Rockstar? Rajanya game open world. Tapi ada satu mahakarya mereka yang menurut gua lebih seru dari GTA dalam hal berantem, yaitu The Warriors. Diangkat dari film tahun 70-an, kalian mainin sebuah geng yang difitnah dan harus kabur balik ke wilayah kalian di Coney Island. Ini bukan game tembak-tembakan, tapi game tawuran yang paling mantap yang pernah ada. Kalian bisa ngetek graffiti, jambret, sampai berantem pakai botol atau kayu. Detailnya luar biasa, dan feel gengnya dapat banget. Kalau kalian suka game yang badass, ini juaranya. Di nomor 3 ada Way of the Warrior dari Naughty Dog. Sebelumnya ada Uncharted atau The Last of Us. Naughty Dog pernah bikin game berantem yang ajaib judulnya Way of the Warrior. Zaman dulu mereka nggak punya budget buat bikin animasi 3D canggih. Jadi mereka foto diri mereka sendiri pakai kostum dan dijadiin karakter game. Hasilnya, game fighting yang aneh tapi penuh totalitas. Meskipun kelihatan konyol sekarang, ini adalah tonggak sejarah yang ngebuktiin kalau mereka berani ambil resiko sebelum akhirnya sukses besar sama Crash Bandicoot. Di nomor 4 ada Disruptor dari Insomniac Games. Insomniac sekarang terkenal lewat Spider-Man, tapi game pertama mereka adalah FPS judulnya Disruptor. Bayangin main Doom, tapi kalian punya kekuatan psikis atau sihir di tangan kiri. Di zaman PS1, jarang ada game FPS yang kontrolnya senyaman ini. Mereka udah pinter bikin senjata-senjata unik yang suaranya memuaskan banget. Di sini kelihatan banget cikal bakal kreativitas mereka sebelum akhirnya bikin seri Ratchet & Clank. Di nomor 5 ada Thronebreaker dari CD Projekt Red. Kalian mungkin anggap CD Projekt Red itu cuma The Witcher sama Cyberpunk. Tapi ada permata namanya Thronebreaker, The Witcher Tales. Banyak orang males main karena mikir, ini kan cuma game kartu Gwen. Padahal ceritanya selevel sama The Witcher 3. Kalian jadi Ratu Mif yang harus ngerebut kembali kerajaannya. Dialognya berat, pilihannya bikin dilema moral, dan visualnya kayak lukisan hidup. Kalau kalian suka lore Witcher tapi mau pengalaman yang lebih santai tapi mikir, ini game yang sangat tepat. Di nomor 6 ada Shell Shock 667 dari Guerrilla Games. Guerrilla Games sekarang jago bikin dunia masa depan di Horizon Zero Dawn. Tapi dulu mereka bikin game perang Vietnam paling gelap judulnya Shell Shock 667. Nggak kayak game perang lain yang bikin kalian berasa jadi pahlawan.
Game ini nunjukin sisi kotor dan ngerinya perang, dari jebakan hutan yang mematikan sampai suasana camp yang depresi. Ini game yang sangat berani pada masanya dan nunjukin kalau Guerrilla bisa bikin cerita yang benar-benar serius. Di nomor 7 ada Mad World dari Platinum Games. Platinum Games adalah rajanya game aksi cepat kayak Bayonetta. Tapi ada satu mahakarya mereka yang terlupakan, Mad World. Visualnya cuman hitam, putih, dan merah darah. Gaya komik Sin City-nya terasa banget. Kalian mainin karakter yang punya gergaji mesin di tangannya dan harus bertahan hidup di acara TV maut. Yang gila, game sesadis ini rilis di Nintendo Wii. Ini adalah salah satu game paling bergaya dan paling berani yang pernah Platinum buat. Ternyata perjalanan developer besar itu nggak selalu mulus dan nggak selalu tentang game yang kita tahu sekarang. Mereka pernah bereksperimen, pernah gagal, tapi juga pernah bikin mahakarya tersembunyi kayak yang kita bahas tadi. Mana yang bikin kalian pengen coba mainin? Atau kalian baru tahu kalau Naughty Dog pernah bikin game berantem pakai foto orang asli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like kalau kalian suka konten sejarah game kayak gini dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita dari Multiplayer pamit dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya guys. Bye-bye. Defending global democracy throughout the regions of space. Who knows? Perhaps one day you'll find yourself sitting behind this desk as President of United Earth and Commander-in-Chief of the Lightstorm Forces.